Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada sahabat-sahabat pencinta pendidikan, sahabat-sahabat yang senang belajar, sahabat-sahabat yang selalu mau mengembangkan diri. Ketemu lagi dengan saya, Ida Kurniati. Kali ini kita akan membahas masalah motivasi, motivational traits. Sebelum itu, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim atau membaca doa agar kelas ini, video ini dapat bermanfaat bagi kita, dapat bermanfaat khususnya kalau seandainya kita seorang pendidik untuk menjadikan pemimpin-pemimpin anak didik kita di masa depan. Baiklah, kelas ini adalah kelas motivasi atau motivational traits. Dilihat di sini ada gambar. Kata ini sebelumnya adalah impossible. Impossible artinya tidak mungkin. Tetapi dengan kita hanya melakukan sedikit aja, yaitu kita melakukan strategi, maka sesuatu yang impossible maka menjadi possible. Menarik ya. Nah, sekarang kita akan mencari motivasi di dalam diri kita sehingga kita akan menjadikan diri kita hal-hal yang impossible menjadi possible. Baiklah, kali ini saya akan hanya membahas intrinsic motivation factor. Intrinsic motivation factor adalah motivasi yang ada di dalam diri kita. Kita perlu menggali lagi motivasi kita. Oke, motivasi di dalam diri ini lebih mudah diciptakan dan akan bertahan lebih lama apabila ada di dalam diri kita. Memang pada dasarnya banyak motivasi-motivasi dari luar diri itu akan menciptakan motivasi kita. Tetapi ini akan menjadi ketergantungan sehingga untuk menciptakan motivasi-motivasi di dalam diri akan menjadi tantangan bagi kita. Baiklah, sekarang motivasi di dalam diri yang pertama ini adalah enjoyment, ya, menikmati. Bagaimana kita mengontrol, bagaimana kita juga ada minat-minat dan juga kemampuan untuk kita paham probability of success, kesuksesan kita dan akhirnya kita akan mencapai apa kepercayaan diri kita, kemudian rasa kompeten atau keberhasilan kita. Ini adalah bagian-bagian yang wajib kita punyai apabila kita ingin mendapatkan, menggali lagi, menemui intrinsic motivation factor kita. Nah, saya akan masuk terlebih dahulu ke dalam intrinsic motivation yang pertama, yaitu adalah enjoyment. Enjoyment ini apa? Enjoyment ini adalah menikmati. Apa yang aku nikmati, apa yang kita nikmatin, kita perlu mencari lagi faktor-faktor yang membuat kita nikmat di dalam hidup kita. Faktor-faktor yang membuat kita nikmat di dalam pekerjaan kita. Nah, coba kita cari. Oke, sekarang bagaimana mendapatkan faktor-faktor tersebut? Nah, kalau di sini faktor-faktor itu mudah sekali untuk didapatkan. Kita perlu, kalau seandainya sekarang kita bingung faktor apa ya yang membuat saya nikmat. Kalau seandainya banyak, ya banyak. Misalnya menikmati sore hari atau menikmati matahari yang terbenam itu sudah nikmat, ya, memberikan kita sensasi, motivasi untuk lagi hidup, memberi lagi besok. Pada saat kita mengajar sebagai seorang pengajar itu adalah kenikmatan tersendiri. Nah, tetapi bagaimana bagi mereka-mereka yang kayaknya sekarang kenikmatan itu tidak terasa sama sekali? Ya, atau kurang terasa atau juga malah menurun. Nah, bagaimana caranya mendapatkan kenikmatan ini sendiri? Bisa dengan cara kita mencari joy state kita. Kan enjoyment adalah joy. Mencari joy state kita. Joy state kita apa ya? Nah, kita akan mencari joystick kita melalui pengalaman-pengalaman kita yang telah kita alamin sebelumnya dari momen sekarang ke belakang. Apa sih yang kita nikmati? Mungkin telah kita lupakan. Kita akan trace back kembali joy tersebut dan setelah kita trace back,
kita dapatkan, maka kita akan embrace joy itu, hidupkan kembali joy itu, dan balikan rasa enjoyment itu sekarang untuk meningkatkan motivasi kita. Bagaimana dengan selanjutnya? Control. Ya, di dalam hidup kita, ini apabila kita tidak punya kontrol terhadap hidup kita, ini akan menjadi stressful. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai arahan mau kemana. Sehingga kita bagaimana mencarinya, factor control ini, kita perlu mempunyai rencana. Kita perlu mempunyai achievement. Achievement itu pencapaian. Dan juga kita perlu juga mengevaluasi, kemudian mengukur progres kita. Kita sebelumnya bagaimana? Dan sekarang bagaimana? Apa progres atau achievement, ya, pencapaian yang kita dapatkan? Rencana dulu, pencapaiannya bagaimana sekarang? Nah, ini adalah planning kita yang perlu kita kontrol sehingga kita akan mencapai achievement. Nah, bagaimana kalau seandainya achievement tersebut atau saya tidak tercapai ya achievement tersebut, sehingga saya stres, nggak bisa mengontrol diri, ya, kesal karena apapun yang direncanakan itu tidak berhasil, ataupun apapun yang direncanakan itu belum mendapatkan achievement sesuai yang diinginkan. Nah, jadi kalau seandainya ini terjadi, yang perlu dilakukan oleh sahabat-sahabat sekalian adalah forgive self. Mundur dulu, keluar dulu dari sini. Maafkan terlebih dahulu diri sendiri. Mungkin achievement kita terlalu tinggi. Mungkin kita men-set bar kita terlalu luas sehingga lama akan tercapai. Sehingga kalau itu terlalu tinggi akan sulit kita melompat. Jadi mundur terlebih dahulu, evaluasi terlebih dahulu rencana kita, achievement kita, maafkan terlebih dahulu diri kita yang terlalu over terhadap rencana. Oke. Memaafkan itu nanti kita akan masuk ke dalam forgiveness terapi, ya. Maafkanlah diri, maafkan, kita akan relax dan kemudian minta maaf kepada diri kita. Nah, berikutnya adalah interest. Interest bagaimana? Ini apa maksudnya interest? Interest itu minat. Untuk mendapatkan motivasi di dalam diri, ini adalah perlu kita dapatkan minat terlebih dahulu. Minat apa? Minat tentunya dalam pekerjaan kita, minat tentunya dalam kehidupan kita, minat tentunya dalam bersosialisasi, minat tentunya dalam berkomunikasi. Minat ini adalah sangat penting. Apa yang kita sukai, apa yang telah kita kerjakan. Nah, kita juga perlu mencari dan mengetahui apabila kita mengerjakan sesuatu lebih daripada berjam-jam, kita menghabiskan waktu kita berjam-jam, apakah itu termasuk minat? Dan juga minat ini terkadang belum kita temukan, tetapi kita telah berhenti menemukannya dikarenakan kita menghadapi berbagai kasus atau berbagai situasi. Jadi jangan berhenti dulu, kita akan menemukan minat tersebut. Brainstorm, cari lagi, temukan, diajak bicara diri sendiri. Minatnya apa sih? Apa yang benar-benar kita sukai untuk menciptakan kehidupan yang mengasihkan di dalam diri kita. Oke? Sangat mudah untuk mencari minat diri sendiri. Kembali lagi bisa ke belakang, apa sih yang sangat menjadikan kita itu termotivasi. Dulu kita bisa mencapai dan menemukan minat-minat. Pada saat menemukan minat-minat tersebut, kita sangat termotivasi. Dengan dari ke belakang dulu, kita akan mendapatkan minat-minat kita ke depan. Baiklah. Sekarang salah satu faktor tadi adalah probability of success. Probability of success ini adalah kemungkinan sukses.
Nah, kemungkinan sukses kalau seandainya saya masukkan tadi ke dalam control. Control tadi barnya kita di mana? Terlalu tinggi, terlalu lebar, terlalu dalam. Sehingga kita perlu membuat barnya kita di mana kita sukses. Kita cam dulu barnya kita. Sehingga kita suksesnya mengambil kesuksesan sedikit demi sedikit, dan kesuksesan sedikit demi sedikit ini akan menjadi kesuksesan yang sebenarnya menjadikan achievement yang benar-benar kita inginkan. Nah, jadi mulailah dari apa yang kita bisa, dan kemudian cari banyak kesuksesan-kesuksesan yang kita bisa, kemudian kumpulkan kesuksesan tersebut. Dan jangan lupa, setiap kesuksesan yang kita buat, apresiasi diri, senangi diri, bahagiakan diri, berterima kasih kepada diri, cintai diri. Maka pada saat kita mencintai diri, mengapresiasi diri, maka diri kita akan memberikan kesuksesan-kesuksesan yang lebih. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, dari ini semua ya, jadi dari keempat itu semua, kita untuk mendapatkan intrinsic motivational factors kita, kemudian untuk mendapatkan kita yang competence, yang self confident, ada 4 tadi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah nikmati kehidupan kita, nikmati kita berada, pekerjaan kita. Yang kedua, control achievement kita. Dan ketiga adalah cari minat kita, kesenangan kita di mana, kumpulkan itu dan lakukan itu. Dan kemudian lakukanlah itu dimulai dari apa yang kita bisa. Cang itu semua, jadikan itu sukses yang kecil, dan kumpulkan sukses-sukses yang kecil menjadi kesuksesan yang besar. Baiklah sahabat-sahabat semua, mari kita kumpulkan intrinsik motivasi diri kita. Jadikan kita sebagai sampel lingkungan kita, sampel buat diri kita sendiri untuk sekarang dan berikutnya, sosok yang bermotivasi. Insya Allah dengan banyak motivasi kita, banyak keberhasilan-keberhasilan kita capai. Oke, terima kasih sahabat-sahabat telah menonton video ini. Semoga tetap selalu sehat dan selalu bahagia di sana. Salam sukses. Assalamualaikum.